Disitu gue langsung shock, gue kaget banget. Dan lu bayangin anak seumuran gue gitu kan, gue harus ganti rugi 2 juta. Gue udah uang dari mana? Sedangkan gue aja masih kurang 10 juta buat acara gue, men. What's up everyone, back again with me Javan Junior in my vlog. Beatbox sedikit aja lah kali ini. Pertama-tama gue pengen ucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankan. Semoga berkah, semoga diterima amal ibadahnya di bulan puasa ini, amin. Yang kedua, gue mau ucapin terima kasih banyak kepada 300 subscriber. Wah gila, mantep banget sih, sumpah. Thank you guys, gue gak nyangka cepet banget nambahnya. Oke, jadi hari ini guys, ceritanya gue pengen ngebahas tentang vlog gue yang kemarin itu pas gue bagi-bagi sembako. Jadi pengen gue review sedikit gitu kan, tolonglah. Dan gue pengen cerita sedikit pengalaman gue tentang bersedekah guys. Karena gue pernah ngalamin tuh keajaiban sedekah yang luar biasa. So, yang pertama gue pengen langsung review tentang vlog gue kemarin. Jadi itu vlog pertama kali gue bikin vlog bagi-bagi sebanyak itu. Dan itu pertama kali gue sedekah dengan hasil diri gue sendiri sebanyak itu. Rasanya sumpah gue seneng banget. Gue seneng banget denger kata ucapan terima kasih dari mereka. Gue seneng banget denger ucapan alhamdulillahnya mereka. Gue seneng banget pokoknya ngedenger semua kata-kata dari mereka. Apalagi pas mereka semua tuh ngedoain gue yang baik-baik itu, sumpah gue seneng banget. Dan di video itu emang kelihatan ya, gue masih gugup banget karena emang itu baru pertama gitu. Pada saat gue mau ngasih emang gemeteran gitu. Dari video itu gue dapet banyak banget pelajaran. Gue tuh kayak mikir orang-orang yang kayak gitu tuh kadang suka ngeluh gak ya? Karena kayak orang kayak kita aja nih, maksudnya yang kita yang mampu gitu kan, yang berkecukupan gitu, kita aja kadang suka ngeluh gitu kan. Gimana mereka yang lebih susah dari kita? Gue tuh sadar banget bahwasanya banyak banget orang yang lebih susah dari kita. Kayak di video itu ada orang yang suami istri, dia tuh sampai tidur di jalanan siang-siang karena emang dia tukang rongsokan, dia nyari barang-barang bekas. Gue sedih banget bang ngeliatnya. Dan kalau gue inget juga kemarin pas gue ngasih kakek yang pas lagi dia duduk di bawah, itu juga ya Allah, dia tuh sampai kayak mas, aduh mas makasih banget mas. Dia kayak bener-bener terima kasih sama gue. Ya kita tahu lah dampak corona ini parah banget gitu loh. Maksudnya kayak mohon maaf nih ya, orang-orang yang gajinya mungkin bukan gaji, misalnya pendapatannya tuh yang kurang gitu ya, mungkin saat ini tuh dia bisa lebih kurang lagi. Makanya kayak orang-orang kayak kita nih yang mampu, kenapa sih nggak berbagi? Terus buat kalian semua nih mungkin yang udah terkenal, mungkin orang-orang mampu atau nggak youtuber yang udah terkenal, influencer, selebgram yang udah terkenal, parah kalau lu semua nggak pernah berbagi sama orang yang kayak gitu. Parah loh. Lu nih, lu hidup di dunia ini tuh ya, di dunia yang bulat ini itu tuh bareng-bareng. Nggak lu sendirian. Ada orang yang susah gitu loh. Ada orang yang kaya. Karena kita hidup bareng-bareng, harus saling berbagi, saling tolong-menolong. Kita kan sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Terus lu mau nikmati sendirian doang. Tapi ngomong-ngomong tentang sedekah, gue punya pengalaman yang sangat-sangat amat keajaiban, yang sangat besar sekali. Jadi dulu gue itu waktu masih SMA, gue itu ketua OSIS. Gue dulu mau bikin acara pensi pertama kali tuh. H-3 itu gue masih kurang uang sekitar 10 juta. Itu gue pusing banget, itu gue bener-bener stres. Gue harus bingung, orang kayak anak muda kayak gue, seumuran gue itu harus nyari uang sekitar 10 juta, gimana caranya. Sampai akhirnya hari itu gue bener-bener pusing, dan gue itu sampai pulang malam karena gue habis rapat dan gue mikirin itu gimana cara nyari uang itu. Dan di malam itu karena gue udah pusing banget dan gue udah lelah banget, gue kecelakaan. Gue nabrak mobil, dan itu mobil pada saat dia mau muter balik, mungkin gue ngantuk apa gimana ya, gue nabrak dia. Mobil itu hancur parah. Terus gue akhirnya sadar di situ gue bisa nabrak. Itu langsung rame, banyak banget orang. Gue langsung dikerubungin sama ojol, sama orang-orang. Pokoknya gue ditahan. Gue mungkin dikiranya mau kabur kali ya, tapi gue nggak kabur. Di situ gue langsung minggir. Ternyata itu mobil masuk rumah sakit. Dan ternyata itu mobil milik seorang dokter guys. Nah sampai di rumah sakit itu, gue di situ temenin sama ojol banyak banget, ada 3 atau 4 orang kalau nggak salah. Dia bilang sama gue, udah mas tenang aja mas, jangan takut. Kalau emang mas mau tanggung jawab bareng-bareng, ayo saya anterin, nggak apa-apa, udah jangan takut. Akhirnya gue udah minggirin motor, terus gue masuk rumah sakit, gue ketemu sama dokter itu. Sampai situ itu dokter kayaknya kelihatan buru-buru karena mungkin emang ada pasien kali ya jam segitu ya. Terus itu akhirnya dokter cuma ngeliat doang begini. Gitu kan. Abis itu dia langsung naik ke atas, masuk ke rumah sakit. Dan di situ gue ketemu sama asistennya. Nah si asisten ini sumpah ngeselin banget. Ngeselinnya kenapa? Karena dia kayak ngelebay-lebayin gitu, kayak dilebih-lebihin gitu tuh gak sih, kayak yah ini mah parah banget.
kamu tuh bisa gak sih naik motor? Pokoknya gue disalahin, gue dikata-katain apapun itu keluar dari mulut dia. Lu parah banget sumpah, lu begini, lu bisa bawa motor gak deh? Gitu kan. Dan akhirnya dia di situ langsung nembak gue buat tanggung jawab senilai 2 juta rupiah. Di situ gue langsung shock, gue kaget banget. Dan lu bayangin anak seumuran gue gitu kan, gue harus ganti rugi 2 juta, gue udah uang dari mana? Sedangkan gue aja masih kurang 10 juta buat acara gue, men. Akhirnya karena itu udah malam banget, gue udah pusing juga. Akhirnya dia minta KTP gue sama STNK gue kasih. Terus juga kita tukeran nomor telepon, terus gue pulang. Sampai rumah gue sholat, gue tidur, gue nggak bilang apa-apa sama orang tua gue. Kebesokan paginya gue bilang sama mak gue, "Mah," pas gue mau berangkat sekolah, "Mah, Javan bentar lagi mau bikin pensi tapi uangnya masih kurang, minta doanya ya, minta restunya," gue bilang gitu. Terus Javan juga habis kena musibah, minta restunya emang, minta doanya. Gue cuma bilang kayak gitu, guys. Gue inget tuh ya kan, kakak gue tuh sering dengerin ceramah tentang sedekah gitu kan. Dan emak gue itu sering banget sedekah gitu. Emak gue sering banget sedekah. Kenapa gue gak sedekah gitu kan? Dan pada saat itu gue tuh punya uang di dompet itu ada 500 ribu, cuma 500 ribu. Gue bener-bener pasrah. Akhirnya gue sedekahin setengah uang gue, coy. Gue sedekahin 250 ribu ke masjid. Sebelum gue masukin, gue cuma bilang dalam hati gue, "Ya Allah, saya bener-bener pasrah ya Allah. Saya cuma punya uang 500 ribu segini-gininya. Saya harus punya tanggung jawab sekolah 10 juta untuk acara saya. Dan saya harus tanggung jawab sama diri saya karena saya kecelakaan sekitar 2 juta. Gue pasrah, gue masukin tuh uang. Ajaibnya setelah gue masukin itu uang, gue benar-benar tenang hati gue. Gue kayak gimana ya, gue kayak gak pusing lagi selama seharian itu. Terus siangnya tuh gue WA-WAan sama istrinya si dokter itu. Terus akhirnya gue ketemuan tuh. Pas malamnya gue datang lagi ke rumah sakit, kita janjian. Sebelum gue masuk rumah sakit, coy, di situ ada ojol-ojol yang kemarin nolongin gue. Dan salah satu dari mereka tuh ya, dia tuh inget banget sama gue. Sampai dia tuh bilang kayak gini, Mas mau ketemu sama dokter lagi ya?" Dia bilang, "Ntar kalau misalnya disuruh ganti 2 juta, Mas jangan mau." Gue dibilangin gitu sama dia. Hah? Gue kaget kan gitu kan. Terus gue gimana tuh kan? Dia bilang, "Soalnya saya ada tempat bengkel buat benerin mobil yang habis kecelakaan gitu, dan itu murah Mas, cuma 300 ribu. Sumpah dia bilang sama gue 300 ribu, coy. Tapi di situ gue nggak langsung seneng ya kan, karena gue belum ketemu sama dokternya gitu. Akhirnya gue parkir motor, terus gue ke atas ya kan. Gue nanya, "Suster, dokter ini di mana ruangannya?" Terus gue akhirnya ke ruangan dokter itu. Di situ ada dokter sama istrinya. Di situ dia nggak langsung ngebahas tentang kecelakaan itu. Dia nanya-nanya gue dulu, gue rumahnya di mana, gue tinggal di mana, gue umurnya berapa, segala macam, dan nanya. Ya udah, terus gue jawab semuanya ya kan sama dia. Gue cerita aja gue masih sekolah, gue umurnya masih segini, gue begini, gue ceritain semuanya. Terus sampailah kita membahas tentang kecelakaan itu. Istrinya yang ngomong, dia cuma bilang, "Jadi mau gimana, Dek, Mas?" gitu dia bilang. Gue langsung to the point, gue bilang, "Bu, saya mohon maaf banget atas kejadian kemarin. Saya mohon maaf banget Pak, Bu. Saya mau tanggung jawab, tapi saya nggak punya uang sebesar itu. Saya nggak punya uang senilai 2 juta itu." Gue bilang, "Tapi saya punya kenalan bengkel, itu murah buat ngebenerin mobilnya Bapak ini." Gue bilang, alhamdulillahnya itu karena gue udah ketemu sama si ojol ini dan dia cerita kayak gitu ya kan. Dan gue juga udah tukeran nomor WhatsAppnya sama si abang ojol itu kan. Dan kagetnya coy, itu dokter ya kan, emang bener-bener dokter ya kan. Ternyata dia nerima permintaan gue coy. Dia setuju. "Yaudah Mas, ayo kita janjian mau hari apa kita ke tempat bengkel itu bareng-bareng. Kalau emang Mas tahu tempatnya yang murah," dia bilang gitu. Gue bener-bener bersyukur dan gue kaget ya kan dia mau gitu. Ya udah, akhirnya gue ngubungin si ojol itu ya kan. Gue minta alamatnya di mana itu tempat bengkel itu. Kebesokannya gue datang ke bengkel itu sama si dokter itu. Sampai itu tempat ketok magic ya kan. Gitu kan kita ngeliat dulu kan, abangnya kan meriksa dulu kan ini kayak gimana, kerusakannya separah apa, gini. Dan kalau kalian mau tahuin keajaiban Allah ya kan, itu bengkel itu bapak bilang ngebenerin ini mobil cuma 250 ribu. Cuma 250 ribu dari 2 juta, bayangin ya kan. Disitu gue bener-bener shock, gue bener-bener kaget, dan gue kayak, ya Allah, gue lemas banget, gue kayak gak percaya. Yang tadinya gue harus bayar 2 juta gitu kan, ini gue harus bayar 250 ribu doang.
Dan itu benar-benar emang keajaiban. Ya ampun, keajaiban sedekah, gue kaget banget. Gue gak nyangka. Dan akhirnya mobil itu diperbaiki. Gue kasih uangnya, terus gue pergi duluan, gue pulang duluan. Dan persis banget tuh H-1 itu mau pensi, ya kan. Itu tuh sampai keluarga gue, satu keluarga tuh datang ke sekolahan, ya kan. Mak gue, bapak gue, kakak gue, ponakan gue dibawa juga, ya kan, ke sekolahan. Ngapain ya? Itu dia pengen ketemu sama kepala sekolah, pengen nanya apakah bener gue ini masih kurang uang. Jadi tuh sampai keluarga gue tuh, emak gue tuh sampai nanya ke bagian kurikulumnya, ya kan. Di sekolah gue nanya tentang gue gimana, gini. Akhirnya diceritain lah, ya kan, emang masih kurang, katanya uangnya sekitar 10 juta. Sampai di situ tuh emak sama bapak gue tuh sampai pengen nyoba nolongin gitu kan. Gue gak ngerti dah, ya kan, sampai sejauh itu gitu. Dan akhirnya pas di siang harinya ternyata guys, itu uang 10 juta cair dari sekolah. Dan kita dapat lagi kedatangan dari sponsor. Gue gak nyangka banget, gue bener-bener kaget. Dan ya inilah, ya kan, keajaibannya. Maksud gue kayak lu jangan ragu untuk berbagi, karena ya pesannya dia sedekah tuh ya bakalan nolongin lu juga gitu. Entah itu nolonginnya di dunia ini atau nanti di akhirat gitu guys. Jadi itu pengalaman gue pribadi. Banyak, alhamdulillah banget. Dan sampai sekarang insya Allah gue pengen terus ngelanjutin kebiasaan emak gue tuh sedekah itu. Dan berbagi itu adalah salah satu tujuan gue nge-YouTube di sini. Gue pengen nge-YouTube karena tujuan gue satu, gue pengen bisa berbagi sama orang-orang di luar sana yang susah. So guys, tetap di rumah, sering cuci tangan, sering mandi, hidup sehat, hidup bersih. Pokoknya ingat, masih zaman corona kayak gini. Kalau bisa dikurangin keluar rumahnya, kalau bisa yang penting-penting aja keluar rumahnya. Oke, thank you very much semuanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Gue Javan Junior. See you next time.